hari ini pergeseran budaya itu tidak terelakkan. Kita nggak bisa ketika ada sekelompok orang yang berusaha untuk memonopoli keimanan kita gitu loh, kepercayaan kita, apa yang harus kita baca gitu kan. Nama asli bagus ya? Namo Hanifan Bagus, Bang. Hanifan Bagus. Tuh Dawek Kasek tuh di mana asal mula munculnya tuh? Dawek Kasek itu di awal 2005 balik kalau enggak salah, Bang. Dawek Kasek karena Dawek ku kan bahasa sikonya tinta, Bang ya. Ya. Dawek, jadi ambil Dawek itu tinta yang Kasek karena awak lebih main ke pointillis, Bang. Pointillis. Oh, yang titik-titik tuh. Titik-titik, gambar-gambar bertitik. Jadi itu kan gak kasek tempat, Bang, tuh, Bang. Jadi Dawek Kasek sesimpel itu saja, Bang. Tapi sampai hari ini di tahun 2022 kok masih itu namanya. Kan itu. Pas acara pena hitam yang itu mah, yang Covid 2020 tuh kan? Yang 2020. Situ pertama kali jadi tertarik sama nama Dawek Kasek. Dawek Kasek. Rada nyentrik kok celik kan? Itu nama artis bagus, nama artisnya Dawek Kasek. Nama artisnya Dawek Kasek, nama tagline-nya lah, nama panggung. Kalau bicara painting, menggambar segala macam tuh, ilustrasi, di mana bagus belajarnya? Kalau itu sih, Bang, malah menjadi hobi dah, Bang. Dari ketek itulah hobi menggambar komik, gambar-gambar kartun gitu kan, Bang. Jadi seiringnya berjalannya waktu, awak mulailah ke ilustrasi, menggambar sendiri, melukis, painting, dan itu awak pelajari secara otodidak, Bang. Itu pengembangan bentuk visual sama ada loh karya bagus kan bukan hanya visual kadang kan. Ada filosofi sendiri di situ. Itu di mana, Pak ya? Kalau untuk konsep pengembangan lebih ke sosial sih, Bang. Pengaruh sosial mengkonsepkan sesuatu untuk menjadi suatu karya. Berarti ekosistem berkarya di Payakumbuh lah lumayan. Kalau untuk hari ini Allah mulai terbuka jalan, Bang, kayak gitulah. Allah mulai ngeh lah beberapa kawan-kawan yang sebelumnya ndak nio muncul ke permukaan, hari ini lah mulai unjuk gigi, cie-cie itu, Bang. Itu hari ini itu, Bang. Cuman untuk kamu kok lu tahu lah doh. Leka bertahan kan itu. Ada tantangannya tuh, bagus. Kalau tantangan sih, Bang. Ya. Banyak sih tantangan, Bang. Mulai dari ekosistem kok ndak terbangun, kurang terpola, Bang, ya. Atau mungkin itu karena beberapa orang yang memagari diri, lebih tepatnya eksklusif gitu kan. Jadi eksklusif gara-gara mungkin itu yang telah dihasilkan dari pembelajaran ini mungkin, atau bisa jadi tujuan dan pencapaiannya berbeda dengan kawan-kawan yang lain gitu, Bang. Itu mungkin berpengaruh sih, Bang, dari di tempat waktu khususnya. Pertama kali ikut cari acara pena hitam, ada identik dengan kawan dari komunitas punk waktu itu. Komunitas punk, pangko, Bang, di kota Payakumbuh pangko lah hacuk tasabui gitu kan. Tasabuinya mungkin kalau dari segi masyarakat awam atau masyarakat pada umumnya itu yang buruk sih, Bang. Nampaknya buruk karena penampilannya ugal-ugalan gitu kan. Penampilannya selengean, nggak cocok lah untuk di masyarakat pada umumnya. Awak dari ketek, Bang, kelas 5 SD, itulah main di pasar, Bang. Di pasar lah bergabung dengan orang-orang yang seperti pang itu, atau preman-premanisme gitu kan, di jalan ngamen di lampu merah. Tapi semakin kesini awak melihat kawan-kawan pang tuh sebenarnya ternyata ndak hanya menghabiskan waktu dengan kebebasan yang diartikan secara bebas-bebasnya, nggak seperti itu ternyata pang itu, Bang. Muncullah inisiatif di mana awak merasa ini kawan-kawan ini nggak bisa selamanya seperti ini. Karena orang-orang kola keadaannya memang mereka udah ada gitu loh. Kalau untuk dikucilkan di dalam sosial ini menimbulkan masalah baru sih, Bang, menurut awak. Satu-satunya cara untuk bagaimana kawan-kawanku tidak terjerumus dalam sebuah pemaknaan filosofi yang berbeda yang bisa dikatakan indah seperti pang pada aslinya,
inisiatif itu harus pelan-pelan menggiring orangku kepada arahan yang lebih bermanfaat gitu bang. Khususnya bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu loh. Kalau memberikan instruksi secara langsung, ini anak-anak udah bandel bang. Kita butuh upaya atau retorika untuk menggiring orang ini agar mereka melek dengan sebenarnya aktivitas punk itu nggak hanya mabok, nggak hanya di jalan, nggak hanya keluyuran kesana kesini tanpa arah, sebenarnya nggak seperti itu bang gitu loh. Jadi pemahaman ini kita dan kawan-kawan harap ini bisa mulai berkembang lagi untuk kedepannya terhadap anak-anak punk ini, anak-anak yang dianggap melenceng dari kehidupan sosial pada biasanya kan. Itu awal mula terbentuk Pena Hitam di Payakumbuh. Ya Pena Hitam nih dari kawan-kawan yang nggak harus punk sih bang. Pena Hitam nih dari kawan-kawan metal juga, ada yang menyukai musik-musik metal dan ingin bergeser dari rootsnya berkesenian pada biasanya kan bang. Kan adalah tuh pencapaiannya berbeda-beda kan bang, pencapaian keindahan, pencapaian apa. Tapi kalau Pena Hitam nih tidak memusatkan kepada pencapaian keindahan sih bang. Gambar-gambar jelek pun kami apresiasi gitu loh. Pokoknya kemauan lah, lebih ke kemauan sih bang. Apa yang terjadi ketika acara Pena Hitam 2020 itu bagus kan, banyak event waktu itu. Eventnya kadang terus ada pula kontroversi yang terjadi. Banyak sampai seperti itu tuh. Dengan eventnya yang seram itu, kemudian ada kontroversi yang muncul. Betul. Apa pemicunya? Pemicu terjadi acara kok bang. Pemicu terjadi acara aku kan manusia kan emang hidup berkoloni ya bang ya, berkelompok. Ketika kita berkelompok, nah muncullah ide-ide baru, ide-ide yang dirasa ini bagus nih kawan, ini bagus. Kalau hanya ide yang nggak ada aksinya ya nggak mungkin juga kan bang. Jadi langsung kita beraksi. Pada saat itu kita bikin kegiatan pameran bang. Kegiatan tuh judulnya Follow the Capricornis Sumatrensis tahun 2020 tuh bang. Iya. Eventnya di Siko. Di Siko. Capricornis Art Space. Nah kegiatan pada itu ada 3 hari bang. Hari pertama itu exhibition, itu ada sekitar 60 artis dari Indonesia, seluruh Indonesia submit di kegiatan itu. Ada yang dari kawan-kawan yang lah tua-tua juga punya karakter gambar yang sama gitu kan bang. Itu submit di Siko. Ada yang dari yang baru-baru juga di Siko. Terciptalah sebuah pameran di hari pertama. Yang hari kedua itu pertunjukan bang. Ada juga dari kawan-kawan pantomime. Itu waktu itu ada Zamaim dari Zamaim Production bersedia berpartisipasi di kegiatan awak. Terus ada Om Irmansyah, Dr. Andus Irmansyah, Romantic performance. Awak salah satu fans apa tuh Azia. Mudah-mudahan nanti bisa dibawa dulu bang. Mudah-mudahan bisa ikut di podcast kayak bang ya. Asik. Aduh Pak Irmansyah juga malam tuh mengisi acara. Ada kawan-kawan yang bermain musik saksofon. Dan ada kawan-kawan jamming juga dari Padang, komunitas seni Belana. Di hari ketiga di acara puncak itu kita mengadakan band bang, musik band. Jadi pada band ko lah yang waktu itu jadi rusuh karena pada tahun itu COVID masih melonjak-lonjaknya bang itu kan. Jadi baru bergejolak. Jadi itu mungkin salah satu alasan untuk acara ko terpaksa dihentikan di hari ketiga bang. Cuman kami kawan-kawan penyelenggara tetap menganggap kegiatanku sukses sih bang. Itu yang datang dari mana ya? Masyarakat menghentikan. Masyarakat ada sih bang yang datang. Terus kawan-kawan dari luar kota banyak juga yang datang bang. Umumnya dari luar kota dan di dalam kota. Itu kegiatan seru sih. Nah, balik ke Capricornis Art Space lah. Kok space kok punya bagus? Lokasi secara pribadi kok memang lahan keluarga gitu bang. Lahan keluarga. Dan bagus peruntukan untuk art space di Siko. Diperuntukkan untuk art space. Motivasinya tuh? Ngopi steak le bang. Ngopi steak le. Inisiatif art space kok terbentuk ya bang. Awalnya awak menyangko para perupa-perupa atau penggiat-penggiat sepakat untuk mengerucut ke kota Padang. Kita mengerucut ke Padang aja. Karena di Padang waktu itu ada space juga kan. Ada kawan-kawan juga berspace.
Nah makin kesini makin kita mencoba untuk melebur ke kawan-kawan yang lain tuh, ternyata yang menganggap itu tuh hanya awak gitu loh. Ternyata orang tidak menganggap di Padang tuh tempat kita, kota Padang ini mewakili Sumbar gitu loh. Ternyata hal yang itu tidak terjadi bang. Nah kalau seperti ini, kalau semua orang berusaha untuk memagari diri, ya mending awak berbuat juga bang gitu loh kan. Jadi awak harus berbuat, berarti di Payakumbuh ini awak rasa harus memiliki ruang sendiri yang jauh lebih alternatif untuk khususnya untuk kota Payakumbuh ini sendiri bang gitu loh. Itu yang mendasari bahasanya di Payakumbuh harus ada art space gitu loh. Art space yang open gitu loh, yang open dengan segala perbedaan gitu. Berarti Sumbar itu udah harus Padang sentris. Nah itu yang terjadi bang. Anggapan kita awal kan seperti itu. Berarti harusnya kita ke Padang gitu kan. Ternyata yang terjadi bukan seperti itu ya. Berarti Sumbar ini nggak hanya Padang gitu loh. Nah, itu yang terjadi hari ini gitu bang. Itu sih. Siko kan banyak karya-karya, karya panjang. Kayak video sebelumnya. Tuh petang tuh pas malam minggu sebelumnya adalah acara solidaritas untuk Pasaman. Nah kalau dari karya-karya nih Pajangku dari mama saya karya lebih bagus. Kalau gue banyak karya ke bang. Ada karya awak, ada karya kawan-kawan yang bersedia untuk menaruh lah, beberapa karyanya untuk tetap stay di Capricorn Space. Dan itu tidak harus dengan pemaksaan sih bang gitu loh. Karena awak dari awal di Capricorn Art Space ini kasarnya banget ya. Awak juga bisa kena marah di sini kalau melakukan kesalahan gitu loh. Pokoknya kita di sini semua sama, yang ada di sini itu yang merasa memiliki bang gitu loh. Kawan-kawan yang merasa memiliki, ayo ini kita bangun ini rumah kita bersama yang dimulai dari hari ini, dan pencapaiannya ya dengan pencapaian yang disepakati bersama gitu loh. Berarti 8 tahun kau udah bagus Capricornis? 2020, 2021, 2022 2 tahun. Masuk 2 tahun dan 3 tahun. Respon dan apresiasi dari kawan-kawan mbak sebagai sama pegiat. Respon kalau untuk Kota Payakumbuh bagus sih bang. Lah mulai muncul kawan-kawan yang merasa, oh ini space ini juga punya tanggung jawab gua gitu loh. Itu yang membuat awak cukup oke, kawan-kawan udah mulai melek. Sekarang kita beralih ke step yang berikutnya. Step yang berikutnya itu proses pengkaryaan lagi gitu kan. Ketika udah muncul kawan-kawan yang merasa memiliki gitu bang. Karena itu yang sulit dari awal, sulit sekali untuk menemukan itu bang. Kan banyak orang berkarya tapi muncul atau merasa eksklusif tadi mah. Kalau menurut pandangan bagus, tuh yang jadi problem utama atau yang memicu orang terjadi hal-hal bentuk tuh? Kalau memicu hal yang seperti itu tuh, kalau menurut awak pribadi sih bang, iya sebenarnya pendidikan memang menciptakan seperti itu ya bang. Atau memang tujuan pendidikan ini memang yang menciptakan sebuah tangga gitu kan, tangga yang harus kita lalui, dan itu terpola sistematis, dan terkadang pola itu nggak bisa diaplikasikan di dalam beberapa keadaan bang gitu loh. Jadi orang-orang yang eksklusif yang merasa ini hanya ruang mereka sendiri atau hanya pencapaian yang mereka inginkan lah yang bisa berada di sini, itu menurut saya itu sebuah sempitnya pemikiran sih bang. Atau selama ini membangun opini di lapangan, dan opini itu akan mereka anggap selalu harus terjaga gitu kan, tanpa ada opini-opini yang lain. Bisa jadi seperti itu bang gitu. Itu sih, itu pribadi ya bang ya. Yo. Itu statement personal. Nah kalau untuk kawan-kawan yang tidak berani maju tampil ke depan ketika ada ruang, apa problem? Nya punya karya tuh, tapi kadang takut majang, takut muncul ke permukaan. Problemnya kira-kira yang bagus lihat di lapangan. Support system sih bang. Di awak kok support systemku memang sangat minim bang, sangat minim. Bah nemu kok. Dimah seharusnya awak kepada adik-adik ya, yang ingin mencoba hal yang baru, harusnya kan kita sokong bersama-sama. Ayo kita bisa bersama melakukan hal-hal yang baru tanpa sekat-sekat gitu kan, tanpa ada jargon-jargon bisnis lainnya gitu kan. Pokoknya berkarya dulu deh gitu loh, berproses dulu. Kalau menurut analisa selama kok yang pernah alami, malah ada yang saling sikut gitu, kayak itu sedih warna bang gitu loh. Saling sikut. Ketika ada upaya untuk menghentikan nih bang, seperti itulah upaya untuk menghentikan nih
Itu yo suatu kesedihan deh awak pribadi sih bang. Event bagus pernah diberhentikan. Event wak pernah bang. Malah yang kemarin-kemarin ini sempat juga diberhentikan. Oh yang malam minggu petang. Siapa tuh yang memberhentikan? Oh, kalau itu sih dari beberapa oknum masyarakat gitu bang. Alasannya? Mungkin masyarakat pada umumnya ya bang ya, alun bisa menerima bahasanya hari ini pergeseran budaya itu ndak terelakkan bang gitu loh. Karena dari teknologi dari konsumsi sehari-hari masyarakat hari ini kan sudah modern banget bang gitu loh. Masyarakat yang tidak mengikuti hal itu shock gitu loh. Dia shock ketika ini bukan budaya kita gitu loh. Oh itu alasannya petang. Ini budaya punk atau boleh, bisa dikatakan budaya punk, budaya musik-musik modern dengan musik-musik yang keras gitu kan. Ini kan sebagian orang menilai ini bukan budaya orang Minang seperti itu bang gitu kan. Itu jadi satu alasan untuk mereka menghentikan kegiatan seperti ini gitu loh. Tapi tidak ada solusi. Awak berharap ada solusi gitu loh. Ada diskusi, ada dialog interaktif antar awak yang di Capricornis Art Fest dengan kawan-kawan setempat. Karena upaya diskusi awak lakukan secara tertulis bang kepada kawan-kawan di Siko gitu. Tunggu santai dulu. Kalau masalah budaya Minang tak bagus sama kawan-kawan awak cari petang berisik dan asik kan cuma di kawasan Iko, tak sampai keluar. Dan tak lo ada magia propaganda keluar tuh kan. Kenapa akhirnya orang-orang menjadi terusik takut terkontaminasi? Nah itulah permasalahan bang. Karena mungkin ini juga efek dari bobroknya mental dari segala lapisan gitu kan bang. Itu besarnya ya. Anak-anak dari andali yang kayak sekolah hadir petang di dalam. Anak andali dekat Siko nggak ada bang. Kan? Itu hadir dong. Di mana namanya itu bang ya. Orang ini tidak bisa hanya mencari dari banyaknya perspektif gitu, banyaknya pandangan. Apa karena sih tidak memberikan kesempatan. Kesempatan itu mengenal tadi. Harusnya masyarakat itu yang terlibat sebenarnya, terlibat dalam kegiatan. Walaupun kalau memang masyarakat tidak menerima budaya Iko, ayo kita lakukan yang bisa diterima bersama gitu kan. Tapi itu yang tidak ada bang, kesempatan itu. Atau memang mungkin di lapisan masyarakat itu suatu hal kayak membentengi diri enggak? Bisa jadi membentengi diri dari budaya yang mungkin mereka tidak bisa terima. Langsung mematikan budaya itu. Iya, tapi kalau nanti kita analisa di lapangan gimana? Kalau kita tidak menemukan budaya-budaya yang dibanyolkan kawan itu, berarti sama aja gitu loh. Kita sama-sama nggak berbudaya semua pada dasarnya gitu kan. Kecuali ada mengajak diskusi lah, mencari titik terangnya seperti apa gitu, yang harus kita lakukan seperti apa. Kalau hanya menghentikan acara lo harus berhenti malam ini ya udah terus ya nggak bisa bang. Kita akan terus jalan gitu. Padahal kan dari Bagus dan kawan-kawan Patang mau mulai setelah wirid kan. Itu ditungguan wirid. Nggak ingin mengganggu. Itu sih pakati kawan-kawan hari Minggu bang. Jadi baksonya hari Minggu ke wirid. Awak lupa loh waktu saat itu. Cuman acaranya lah di up kan. Ayolah kita sudah wirid mulai gitu kan. Nah dari pandangan Bagus, Pang tadi yang salah dipahami di masyarakat secara luas. Kesalahannya ndak di pada masyarakat seluruhnya sih bang menurut awak bang. Ada yang sengaja menggiring masyarakat untuk berpikiran seperti ini gitu loh. Anggapannya harus seperti ini gitu loh. Ada sebuah upaya yang terpola agar masyarakat berpikir apa yang mereka kendaki gitu kan. Hegemoni. Hegemoni. Seperti itulah yang terasa bang gitu. Saya jadi juga kok nilai-nilai yang dianut. Karena ada tuh orang yang baik kok tampilannya harus kayak gitu. Harus misalkan tampilan rapi. Rambutnya klimis gitu. Terus rajin ke tempat ibadah. Kalau dakwah tempat ibadah tentu masjid, musola kan. Sedangkan kan kawan yang datang ada tato, anting, rambut warna. Nah ini nggak bermoral gitu kan. Itulah anggapan orang-orang. Kalau masalah moral tentu beda bisa dari penampilan kan kalau dikaji. Sebenarnya harusnya kan seperti itu bang gitu loh. Harusnya penampilan ini nggak bisa menilai moral seseorang apa sebenarnya yang pernah dia lakukan kan. Sisi humanis kan nggak bisa dinilai dari itu. Sisi humanis nggak bisa dinilai dari itu. Kita nggak bisa ketika ada sekelompok orang yang berusaha untuk memonopoli keimanan kita gitu loh, kepercayaan kita, apa yang harus kita baca gitu kan, apa yang harus kita lakukan. Nah kita nggak,
Kayaknya nggak bisa seperti itu udah Bang Tam. Tapi bagus, ada nggak upaya supaya ada sebagian orang kan inyo tampil berbeda dari orang kebanyakan dari orang-orang. Inyo berusaha untuk diterima loh deh orang rami. Bagus pernah nggak ingin mencoba seperti itu? Pernah Bang. Karena mungkin dari dulu memang itu yang membesarkan awak Bang. Dikucilkan dari kawan-kawan gitu kan. Karena permasalahan nggak jelas gitu kan. Itu oke lah, itu masa lalu gitu kan. Yang pada akhirnya menjadi cambuk bagi awak Bang, agar awak bisa mendapatkan ruang yang aman gitu loh. Ya, ruang apresiasi, ruang yang aman, bisa diterima gitu kan. Dan seiring berjalan waktu awak terus berusaha untuk itu Bang gitu loh. Meski dari kiri kanan depan belakang tetap aja ada yang berusaha untuk seperti itu gitu Bang. Tapi sampai hari ini kan bagus tetap masih berkarya. Masih Bang. Nah, balik ke support system yang terjadi. Kalau komunitas kan untuk di Sumatera Barat selain Padang kan Payakumbuh cukup itu ya. Kalangan seni, kalangan musik dibandingkan Padang Panjang yang ada kampus seni ya. Apalagi komunitas musik dan sastra. Di Payakumbuh kan begitu bagus gitu. Bagus. Dengan banyaknya komunitas selain support system, kira-kira problem yang lain menurut Bagus? Atau mungkin Bagus ada pemikiran solusi yang ditawarkan dari problem itu? Problem yang mendasar basi gitu ya di Payakumbuh ini gitu, support sistemnya gitu kan Bang. Kalau menurut awak sih itu masalah mindset sih Bang. Mindset hari ini, anak-anak muda hari ini kan gini mindsetnya. Contohnya ada bule datang bule, itu bukan malah berpikir ini bule ngapain kesini, ada urusannya apa, bukan itu Bang. Tapi dia malah mikir bisa foto nggak ya sama bule gitu kan. Nah ini kan permasalahan juga sebenarnya. Mental negara dunia ketiga. Ketika kita masih bangga berfoto sama bule, itu kita bakal tetap memusat. Mindset kita tetap bakal bisa Barat paling keren. digiring. Barat paling keren. Fashionnya hari ini seperti apa, kita bakal konsumtif dibuat oleh hal-hal seperti itu. Budaya luar seperti itu. Nah itu yang pada dasar yang mendasar bakal membuat sekat-sekat, membuat mana yang paling oke. Kita jadi berkompetisi pada akhirnya Bang gitu kan. Berarti ada unsur itu gak sih? Kurang bangga sama identitas sendiri? Nah pasti ada jadinya berarti Bang. Kurang bangga dengan identitas diri sendiri, atau tidak mengenal gitu loh. Tidak mengenal. Lebih tepatnya tidak mengenal identitas sendiri. Jadi kita tidak bangga gitu loh. Nah itulah yang dihadapi hari ini di luasnya Asia, kecilnya di kota kita ya. Kita udah mulai krisis dengan identitas tadi gitu loh. Udah masuk daerah kita itu Bang. Menyerempet gak ke punk tadi? Kalau bahas itu pasti menyerempet Bang. Menyerempet. Karena ideologi punk ini kan datangnya ya pasca Perang Dunia Kedua lah gitu. Perang Dunia Kedua di mana industri besar-besaran sedang naik-naiknya, muncullah kaum-kaum buruh, kaum-kaum proletar gitu kan. Nah itulah yang membuat para punk-punk kuado di negara-negara gitu kan, menjadi suatu culture baru untuk negara-negara lain kan. Itu kan salah satu pergeseran budaya. Ya. Tapi dari Bagus, dengan sedemikian buruknya kadang orang memandang punk itu. Yang Bagus masih bertahan di ideologi punk itu sampai hari ini. Kalau awak dikecen berideologi punk enggak sih Bang? Enggak. Cuman awak mengambil nilai-nilai yang oke-nya dari punk yang bisa contohnya dengan kekuatan perkumpulan, dengan berkumpul kita bisa menciptakan hal-hal yang baru, hal-hal yang unik, yang bisa menumbuhkan sampai ke ekonomi, sampai ke kualitas hidup kita gitu kan. Kita menjalani hidup seperti apa. Nah poin-poin itu ada di punk gitu loh. Salah satunya ada di punk. Jadi itu sih yang membuat awak lumayan cinta dengan keberadaan punk ini Bang. Cuman bukan berarti awak menyamun sado punk ya Bang gitu kan. Anak punk dengan punk ini beda. Ini perbedaan. Anak punk itu mohe aja rambutnya Bang. Rambut pakai emblem, itulah punk. Tapi belum tentu nyepang lah gitu. Apa itu punk gitu? Jadi apa punk tuh? Iya kalau punk sih Bang itu kan budaya yang lahir dari kesenjangan-kesenjangan sosial gitu loh. Jadi orang ini nggak mau terikat dengan sentimen-sentimen yang dilahirkan masyarakat pada dirinya sendiri gitu. Anti kemapanan. Nah bisa jadi salah satu anti kemapanan, terus berproses gitu kan. Itu salah satu sih Bang. Tapi sampai hari ini Wak dari kete main je nak pang lain ada dulu
kan tato gitu kan tindia-tindia kan ada bang kita itu untuk membatasi apa yang harus aku konsumsi gitu loh, apa yang harus aku konsumsi dari sebuah kelompok itu tetap ada sih bang gitu. Ndak sama saya kan gitu, bilah-bilah bang gitu. Itu yang gagal paham berarti ya. Gagal paham orang kalau pang tuh dengan penampilan yang kayak gitu yang tadi udah Bang jabarkan, terus identik dengan itu enggak drugs kalau macam kan banyak juga orang yang merasa pang tuh kayak gitu gitu. Kalau yang bagus pahami enggak kayak gitu. Enggak harus selalu. Kalau yang terjadi pasti sih bang, pasti ada banyak drugs, iya, pasti ada mabok. Cuman yang pahami bukan dari sisi seperti itu sih bang. Karena memang dari awal sejarah pang ini kan memang mereka terbagi dua kelompok. Katakanlah kita membaginya seperti band gitu kan, atau narasi-narasi yang dilontarkan pada anak-anak pang nih. Kayak Sid Vicious itu posternya itu kayak gini nih bang. Contohnya mabok, cimeng apa segala macam kan. Ini kan sebuah sentimen bahasanya pang nih bobrok nih, pang nih kacau nih, mabok. Ada pembedaannya dari anak-anak Minor Threat, Black Flag yang lain segala macam. Itu lebih kepada ideologi sih bang, bagaimana menyikapi hidup gitu kan. Ada perbedaan sih bang dalam satu pang ini, ternyata banyak juga beda-beda ya, sampai hari ini gitu. Tapi kalau pang pada umum akhirnya solidaritasnya tinggi kan. Kalangan-kalangan masyarakat lain kan lebih pragmatis kan. Kalau di apapun komunitas pasti pragmatis sudah bisa dihindari. Iya. Kadang di dalam pertemanan zaman kini kan lebih banyak juga pertemanan yang karena dasar sesuatu. Betul. Kalau di pang sih memang kita menerima teman kita apapun keadaannya sih bang. Gitu loh. Lebih seperti itu. Lo dari kalangan menengah, lo dari kalangan atas atau bawah, kita welcome sih bang gitu loh. Nah kayak yang tadi itu bagus, anti kemapanan. Mungkin di umur-umur awal 20-an masih inilah ya. Kita tidak memikirkan masa depan dan lain-lain. Setelah pergeseran di umur 25 itu kan ada loh kok awak butuh prioritasnya berbeda. Betul. Tentang masa depan dan lain-lain. Betul, siapa tahu nanti pengen menikah dan lain-lain. Menurut bagus masih relevan gak tuh anti kemapanan dan ada loh yang ingin berpikir terlepas dari sistem. Kalau itu sih udah nggak relevan sih bang. Nggak relevan ya do. Karena apapun jenis ideologinya, kalau awak lah maju, awak kan dalam perjalanan kan. Yo. Dalam perjalanan ke depan menuju sesuatu, ada beberapa konsep-konsep yang dirasa nanti bakal ada yang usang. Jadi kita nggak bisa bertahan dalam satu konsep yang seperti itu terus menerus, karena beberapa keadaan yang kita alami berbeda dan itu bisa jadi membuat beberapa pemahaman usang bang gitu loh. Tapi itu tidak dipahami oleh seluruh kawan-kawan sih bang. Nah itu kita mencoba untuk memberikan suatu percikan-percikan kecil agar mereka melek dengan hal itu gitu loh. Berarti kok ya idealisme itu perlahan bergeser dengan realita ya. Pasti kan bergeser. Patang pas event Murder Was. Wah, actually ya kawan-kawan bagus banyak pula yang ambil job kan. Orang-orang kan cerita dari siapa tang si Hanif ya. Hanif. Ambil job mural dari Siko. Itu satu bentuk kesadaran yang dibangun dari Capricornis dalam satu ekosistem atau memang orang-orang kos sebelum datangnya lah punya job. Ada beberapa yang datang memang Allah memiliki kesadaran itu. Sebagian ada yang memang dihasilkan dari eksistensi kawan-kawan itu sendiri bang gitu. Ketika kawan-kawan lah mencari ya, oh ternyata ini bisa menghasilkan pundi-pundi. Itu datang memang ada dari Siko bang, itu tidak bisa dipungkiri sih bang. Karena ekosistem terbentuk ya. Karena ekosistem tadi terbentuk. Mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Betul. Nah, support system yang bagus bangun di Siko aja sentuh. Ada enggak kayak workshop gitu? Workshop sih. Salah satunya waktu acara di sama Bang Tom aja waktu itu kan, sama Bang Ben. Yang People Lab, kan, experimental art ya. Kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya kan yang wak cari peminatnya ndak ada doh kita. Cuman kalau wak kritisi wak cari balik, ikut kegiatanku sangat penting gitu loh. Kegiatan seperti ini penting. Seharusnya peminat itu banyak gitu loh. Tapi malah di Siko peminatnya seperti itu yang ndak ada bang gitu. Atau mungkin belum terjamah ndak? Bisa jadi belum terjamah atau masyarakat atau kawan-kawan yang belum melek dengan hal itu. Kan kadang satu hal baru kok bagus. Lama-lama itu kan biasa cik salik jauh mah. Eventnya kok. Kok kalau lah berkelanjutan zero loh man. Kan itu tuh. Kalau bagus kan kok lah. Berapa kali event di Capricornis? Capricornis sih lah terbilang sering sih event bang. People Labs, kawan-kawan dari hardcore, dari punk, lancoba untuk membuat event di Siko bang, dan alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada permasalahan yang serius benar ada gitu.
Berarti sejauh kok kayak event-event edukasi memperkuat literasi, workshop minim. Workshop sih masih minim sih bang. Masih minim. Oh, karena penggeraknya kita masih butuh beberapa penggerak sih bang kayaknya. Tapi itu nggak dipaksakan. Mereka harusnya tumbuh dengan organik, dengan kesadaran mereka sendiri atas bobroknya yang terjadi hari ini gitu loh. Harusnya seperti itu. Awak yang salutnya kawan-kawan dari Pena Hitam dari yang di Capricornis itu latar belakangnya sangat minim yang non akademis ya, non akademisi ya. Termasuk awak non akademis bang. Yo, wadah. apa terjadi bantu itu tuh? Adakah sekat atau memang belum bertemu dengan orang-orang tuh? Salah satunya sih sekat sih bang. Sekat kok sadar ndak sadar wak nyuaduh gitu loh. Iya. Walaupun wak mengecen ndak do sih kami sekat ini segala macam, tapi yang terjadi di lapangan kok nyuaduh saya kita. Adu saya sekat adu saya perbedaan seperti perbedaan mahasiswa dengan yang non mahasiswa gitu kan. Nah ini sangat sering terjadi sebenarnya bang. Dari mahasiswa memiliki keegoisan yang berbeda dengan yang non mahasiswa memiliki keegoisannya masing-masing juga gitu kan. Nah ini sih masih permasalahan sih bang kalau di tempat kita nih. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi secara real? Secara real kan mahasiswa kan lebih terlatih untuk berpikir terpola dia bang. Sistematis. Semuanya dilakukan bertahap gitu kan. Nah yang non mahasiswa itu lebih cenderung mereka melakukan tindakan berdasarkan sensasional, berdasarkan pengalaman. Kalau salah menurut orang yang non mahasiswa itu karena salah ya karena mereka merasakan kesalahan itu gitu loh. Kalau mahasiswa tanpa melakukan kesalahan mereka tahu itu salah gitu kan. Nah, itulah perbedaan. Akhirnya tidak melakukan. Akhirnya tidak melakukan sebuah kesalahan. Tidak melakukan sebuah kesalahan ini adalah sebuah kesalahan bang menurut saya. Iya. Ini teori yang apa itu kok? Teori itu kan batasan. Batasan. Ketika awak terlalu tahu banyak batasan, akhirnya banyak batasan. Dan kemudian tidak jadi melakukan sesuatu. Beda sama kawan-kawan bagus, learning by doing. Salah banyak dari dulu berproses gitu. Belajar sambil itu. Itu sih bang. Memang di Capricornis Artspace ini tidak dilandasi orang-orang yang akademis. Jadi itu tantangannya bagi kami di sini ya itu sih bang. Dimana sebenarnya kan semua orang nih butuh anggapan aja sih bang, dianggap butuh ruang gitu kan, ruang apresiasi ya, ruang apresiasi itu aja sih. Tapi dengan ada sentimen seperti itu di lapangan ya ini menjadi tantangan lagi buat kita membangun ekosistem tadi bang gitu loh. Sentimen kelompok. Iya, sentimen kelompok. Mungkin bisa jadi dari kita yang melakukan hal sama atau dari yang berbeda. Itu terasa sih bang, taraso kok nemu itu ya. Taraso benar kok bang Jadi seolah-olah wah harus mengalah, tapi wah nak mengalah ada itu saja tibuannya dok bang. Kalau untuk kemajuan satu ekosistem berkarya itu jadi kendala kan. Akhirnya kayak politik kelompok kan, yang paling keren, yang paling dominan. Padahal bisa kan kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi bisa bang. Lo pernah bagus saja orang-orang lain kolaborasi? Lagi bang, contohnya bentuk di acara Pena Hitam tuh kan. Ajak kawan-kawan kolaborasi. Dan di Sikon ndak les ada kawan-kawan yang berangkat dari akademisi yang tertutup, ndak aja sadonya masih ada yang kawan-kawan yang berusaha untuk support gitu kan, walaupun ndak sepenuhnya, tapi dengan adanya orang-orang seperti itu semangat tetap ada sih bang di orang-orang tuh. Nah, tanya tentang diri bagus kok. Dari kehidupan pang yang bagus jalani enggak? Kan lalu main panjang tuh. Ada sekitar lebih 50 tahun. 10 tahun lah 10 tahun yang aktif mana? Ada respon dari pihak keluarga? Kalau keluarga sih dari awal sebenarnya keluarga awak lah merasa bahasanya awak nih lah menjadi sosok yang gagal gitu bang. Tapi Nanawa hari ini gagal dan sukses itu wujudnya entah seperti apa awak belum tahu gitu loh. Dan kan? Persima yang dalam Persima gagalnya, dalam Persima suksesnya itu
itulah hal yang awak hadapi selama kau deh bang. Bahasanya keluarga awak menganggap awak lah gagal lang yuang cek kan. Lah ndak iyalah mereka nasib ang yuang ya kan lah salah kami majang. Itulah kasar bang kan. Tapi di sisi lain merasa bahagia bang gitu. Ketika awak menemukan nutrisi untuk diri awak surang. Apa itu nutrisinya? Ya dengan aktivitas-aktivitas seperti itu bang gitu loh. Nah jadi awak sedikit egois sih bang sebenarnya. Tapi egois perlu kan? Iya Egois perlu kan? Egois perlu. Sedikit egois ketika awak masih karih, bahwasanya apa yang awak lakukan adalah suatu proses yang ingin awak capai gitu loh. Dan kesuksesan itu ya hari ini yang awak lakukan hari ini tuh yang akan menjawab besoknya kan gitu bang. Apakah ini sebuah kesuksesan? Berarti proses sukses menurut versi Bagus bentuk Kalau sukses menurut versi Wak dalam hal yang luas, contohnya bang, dari kami dulu menggambar-gambar batigo orang, kini Allah banyak lebih 10 orang. Itu contohnya. Walaupun dalam 10 orang kau ndak bergabung dalam satu kelompok, tapi dari 3 orang tadi itu bang, nah itu suatu kebahagiaan Wak, kebahagiaan tersendiri ketika melihat kawan-kawan. Oke ya kan, yang keren itu yang gua lakuin hari ini, dan itu keren dan lu ngikutin kan gitu kan. Nah itu sebuah kebahagiaan sih bang, ketika munculnya orang-orang baru, apalagi dengan konsep-konsep yang sama, dengan sepakatan yang sama. Nah itu sebuah kesuksesan menurut awak sih bang. Dan Bagus lakukan itu membuat perubahan, membuat perubahan lingkungan positif. tadi. Dampak lingkungan ya. Dampak lingkungan. Bisa mungkin Bagus diundang ke acara Kick Andy mah. Asik ya, bisa jadi Kick Tapi Andy. siapa tahu dulu kan podcast Beuda bantu Kick Andy dulu kan. Bisa ya wak buat itu loh. Wak buat podcast gue loh. Dampak lingkungan sih perlu sih bang, karena kan awak ko makhluk yang menyejarah. Asik kan iko loh. Harimau mati meninggalkan balang sih orang kan, manusia mati meninggalkan budi. Tidak ada orang punya pemikiran mantu itu doh. Kalau dari awak, itu kembali pilihan ke orang lain, ke orang masing-masing kan, awak dalam menghakimi. Lebih egois kalau seandainya cuma memikirkan diri sendiri, enggak? Betul. Ya kan? Tapi kalau seandainya egois dengan pilihan diri sendiri dan bertanggung jawab, Nuri awak tuh keren mah. Kan iya tuh. Nyo menentang anti kemapanan tadi mah. Anggaplah saya nyo menentang anti kemapanan kan. Dan nyo konsisten dengan proses yang dijalani kan. Sudah tuh berdampak tuh orang lain. Kalau Nuri awal orang-orang mata tuh ya keren banget. Ya betul bang. Dan itu ya mungkin orang-orang seperti awak kok terciptanya ya karena lingkungan tadi juga sih bang. Karena lingkungan ini terlalu bagaimana ya? Kalau dijelasin nanti sampai elit global cerita kita nanti. Terlalu luas. Terlalu luas. Jadi yang sempit-sempitnya aja dulu. Satu hal lah. Dengan berkegiatan kok tadi Bagus gue Capricornis, siap tuh di Capricornis orang mulai berkarya dan ada pundi-pundi cuannya di situ. Ada enggak satu hal yang menginspirasi Bagus dulu? Atau ada keresahan yang akhirnya Bagus memunculkan niat mengajakkan kawan kok supaya ke arah yang lebih baik tadi? Hal yang menginspirasi. Ada orang lain enggak sosok yang menginspirasi? Kalau sosok yang menginspirasi sih nggak ada sih bang. Secara penuh tidak ada karena memang sampai hari ini masih bingung idola sih ya gitu loh. Mungkin karena sikap awak agak sedikit skeptis kepada semua orang bang gitu kan. Jadi awak tidak mengidolakan seorang tokoh. Ini tokoh yang harus kita ikuti. Awak nggak bisa seperti itu. Yang Bagus terlalu skeptis untuk semua orang. Ya terlalu sering dikecewakan. Salah satu sih bang. Salah satu. Dikecewakan memang tidak bisa hindari loh bang. Kadang awak sih yang merasa bakawan orang tuh kan, rupanya kawan tuh tidak bakawan ya pak, kayak gitu. Hal seperti itu yang membuat awak skeptis dengan beberapa orang gitu loh. Nah sebelumnya kan Bagus pernah kerjasama sama kedai kopi, kafe kayak gitu kan. Sponsor rokok juga pernah sih. Badai berhenti. Ya karena dikecewakan tadi. Apa faktornya misalkan? Faktornya karena sportif tuh enggak ada bang. Mungkin karena awak orang lapangan mungkin ya bang, orang pasar. Jadi selama gue di pasar, orang di lapanganku yang dijunjung tinggi ya sportivitas bang. Itu yang awak cari. Kejelasan sportif. Nah sampai awak bersentuhan dengan dunia bisnis, dengan dunia corporation kan. Yang terjadi di dalam itu
korporasi ini bukan mengaplikasikan tanggung jawab mereka gitu loh. Malah mereka berjolang, mereka di pundak kita. Setelah dia berjolang, setelah mengklaim sepuasnya, ya mereka cabut dengan begitu aja gitu kan. Atau ya kita nggak bisa sih bang kalau kayak gitu. Berarti cuma dimanfaatkan. Cuma dimanfaatkan, ditunggangi, terus nggak ada perkembangannya gitu kan. Hanya masalah cuan gitu kan. Oh untuk itu. Kalau misalkan orang kadai meramein kadai. Sarawak berkesenian di situ. Itulah contohnya dah bang. Jadi sebenarnya kalau kategori artisan kayak gitu sih terbilang cukup norak sih bang kalau menurut awak di kafe-kafe kan. Tapi keadaan hari ini di tempat awak ya memang harus mulai dari situ juga gitu loh. Untuk exposure karya. Exposure karya. Wah, memang tidak bisa hindari kadek-kadek kopi itu untuk menjadi bagian dari situ gitu kan. Berdasarkan kan bagus lah majang karya tuh di kadek kopi dan lain-lain. Tentu karya-karya Bantu Eko yang di belakang. Betul. Secara visual kan menyeramkan kok. Kalau pandangan pada umum. Cuma secara nilai estetis bukan suatu hal yang gampang dibuat nah. Tidak ada orang bisa gitu. Kalau karya kau dipajang di Capricornis menurut awak belum tentu ada orang nemu datang. Beda kan kalau seandainya di kafe tuh lah dipajang, orang datang, orang rame sambil ngopi. Apa respon orang-orang yang pengunjung kadai tadi ke situ? Kalau respon pengunjung sih bang, tidak terlalu sih bang, tidak terlalu menimbulkan respon yang intens gitu kan, nggak terlalu, karena orang-orang pergi ke kafe kan ya emang orang-orang yang pengen bergaya-gaya, foto-foto sih gitu kan, pengen makan makanan yang mahal siap saji gitu kan. Jadi seperti karya-karya aku orang tuh hanya ini ada lukisan gitu kan, hanya seperti itu, hanya sampai seperti itu. Hanya segelintir orang yang ini lukisan, ini dari mana, siapa yang bikin, ini kelompok mana ya. Pemikiran seperti itu minim bang. Atau mungkin ikona kurangnya ruang dialog antara seniman dan orang yang datang. Itu salah satu bang, kurangnya ruang dialog karena yang untuk karya aku diapresiasi tentu harus mengedukasi masyarakat untuk supaya bisa hanya mencari karya aku gitu kan. Nah itu belum ada gitu loh. Atau memang alah ado sebelum-sebelumnya alah ado kawan-kawan yang B itu, tapi alun hari ini alun menjadi pencapaiannya oleh alun selesai karya itu lah gitu loh. Galeri dari Pekumbuh. Galeri di Pekumbuh. Galeri bersama di mana ya? Nggak ada loh. Nggak ada bang. Galeri di Ngalau tuh galeri, cuman pencapaiannya juga tetap awak nilai ndak sampai sih bang, karena di Ngalau tuh tahu jadi ada pajangan makanan ekonomi kreatif kota, lukisan-lukisan gitu kan. Itu hanya untuk, kalau menurut awak itu hanya mengerucut kepada kepentingan yang segelintir orang tadi gitu loh. Itu nggak kan ya sadonya doh gitu. Karya-karya yang dengan dihasilkan di Siko, dia dapat ruang di situ. Karya-karya yang dihasilkan di Siko enggak sih bang, enggak dapat alun. Berarti ada diskriminasi dong. Mungkin ada diskriminasi, atau mungkin kami alun pantas gitu kan, atau itu salah satu alun pantas untuk tampil di situ gitu loh. Kalau masalah kepantasan tentu ada kategori kan. Nah itu harusnya seperti harusnya itu. Ada kategori kan. Kan mereka ada tema mah. Situlah fungsinya kurator. Iya. Pelik juga masalahnya. Pelik bang, masalah di situ masih jauh Wak, dari kata bisa gitu kan. Jadi Wak, memang harus bisa. Kira-kira harapan bagus untuk Capricornis kamu kok yang diadakan? Kalau Capricornis, di Capricornis tuh Wak Kecian itu adalah laboratorium yang tumbuh dengan organik bang itu loh. Siapa saja boleh merasa memiliki di Capricornis Space. Di Siko kami tidak menyimpulkan bahwasanya kami berideologi seperti ini. Kami Marx bukan, kami anarkis bukan, kami punk bukan. Ya kami pencapaian itu tadi, kami proses yang untuk kita ini sebenarnya siapa gitu loh. Itu sebenarnya itu sih bang yang lebih kepada yang diwujudkan oleh Capricornis Space ini. Kami tidak menyimpulkan bahwasanya kami ini benderanya apa gitu loh. Itu sih bang. Waraso itu akan menjadi sebuah
penghancur untuk pagar tadi, pagar-pagar yang dimana pantas tidak pantas tadi sebenarnya nggak perlu sih bang kalau menurut awak di sini gitu loh. Lu nggak pantas, lu ada mau aja, ada kemauan untuk babue, ada kemauan untuk melakukan sesuatu, ayo bersama-sama gitu loh. Kita cari solusinya bareng-bareng, kita berkarya bareng-bareng. Kalau Capricornis gitu. Ruang milik bersama ya. Ruang milik bersama. Sorry rekan-rekan yang mendengarkan podcast Beuda, ini bukan ganja, ini tembakau. Ya ini tembakau. Di lintingannya aja yang seperti ganja. Asik. Jadi disclaimer dulu. Iya, jangan lupa ganja kalah kesehatan. Jagalah kesehatan. Tembakau mana bagus? Kok tembakau lokal kok ya? Lokal. Diproduksi di lokal, mungkin di Gunung Sago tuh bang. Gunung Sago banyak tumbuh-tumbuhan bang. Kalau awak senang di Payakumbuh nak, waktu itu yang kita ke deke Politani nak, Politeknik Tani yang dia apa? Di mana, Penyempati. Oh ya Pelitani. Ini kan situ sama bagus nak. Yang ada Alfa, Iya. ada kedai kopi sama racikan rokok. Kalau awak suka di Payakumbuh tuh, orang cukup menjunjung tinggi lokalitas. Bahkan di beberapa komunitas yang awak cari jauh lebih mapan. Dan itu pun yang awak rasakan ketika di Bandung. Di Bandung. Kayak angklung, orang bangga pakai angklung. Di awak yang awak cari temuan, kau tentu tidak general, tidak. Bahkan mungkin terjadi untuk diri awak sendiri, yang lama ndak di Siko kan di kampung. Memang itu bagus, ndak mengenal lokalitas awak. Berkaca ke luas segala macam. Pas awak cari ke Payakumbuh, wih kiranya gadang komunitasnya. Betul. Bukan hanya sekedar berkomunitas gitu. Ada orang berkomunitas kan, gue komunitas visinya apa nggak tahu, sekedar karena satu kesukaan rami-rami itu saya nyokan akhirnya berhenti tengah jalan. Nah Nuri bagus ayam membuat di Payakumbuh kok cukup kental dengan menjaga lokalitas dan komunitasnya berkembang dengan pesat di Payakumbuh. Mungkin itu karena upaya dari kawan-kawan tadi juga ya bang ya. Upaya dari kawan-kawan yang berusaha untuk menjaga bahasanya kita harus bangga dengan produk lokal, maksudnya bangga dengan produk-produk kawan-kawan. Itu tentu ada upaya bang untuk itu, nggak hanya muncul begitu aja kan. Jadi upaya itu dikatakan sukses dan selesai tidak, tapi itu sedang berjalan dan itu masih ada upaya itu terasa bagi kawan-kawan yang lain gitu bang. Dan menjaganya ya? Gitu, menjaga dan mengembangkannya. Di padian sih yang mau hilang ya bang. Mau hilang orang. Terakhir lah, closing statement bagus untuk orang-orang yang beranggapan bahwa punk tuh seperti ini dan seperti itu, dan yang tadi terlalu diskriminatif tentang suatu hal perubahan yang berbeda gitu. Statement terakhir bagus. Menurut awak untuk masyarakat luas ya, tanpa memukul rata permasalahan di setiap kota gitu kan. Kalau untuk di Payakumbuh sih kawan-kawan yang lain tuh harusnya lebih mencari bahasanya punk itu adalah hasil dari kesenjangan sosial gitu loh. Kesenjangan sosial yang diciptakan oleh masyarakat Payakumbuh ini sendiri gitu loh. Jadi kesenjangan sosial ini berdampak menjadi orang-orang yang seperti punk. Tidak hanya orang-orang punk, ada anak-anak jalanan gitu kan. Nah ini sebenarnya permasalahan bersama bang gitu loh. Dan kita nggak bisa terus mendiskriminasi orang ini, menjauhkan orang ini dari kehidupan sosial kita, nggak bisa karena mereka udah ada ini. Faktanya mereka udah ada di kota ini, udah banyak pergeseran budaya tadi udah terjadi. Jadi ketika Iko menjadi permasalahan bersama, ya Iko menjadi tanggung jawab bersama gitu loh. Dan orang inisiatif untuk berbuat yang ngeh kepada anak-anak jalanan, anak-anak pang itu minim bang itu loh. Minim dan itu khususnya di Kitoko. Khususnya di Kitoko. Jadi kerajo dinas sosial atau dinas apa tuh nyokama gitu loh. Ya nggak bisa dipungkiri bahwasanya ada beberapa masyarakat yang tidak berdaya gitu loh. Jadi orang-orang yang berdaya tadi kemana gitu loh. Dan kalau dibilang hari ini kami sudah tidak mau untuk diberdayakan, karena kami sudah merasa kami ini berdaya walaupun kami belum mampu secara luas, tapi kami sudah berdaya gitu loh. Kawan-kawan pang itu udah berdaya, udah jauh dari ekspektasi masyarakat seperti
pang hanya mabok, pang hanya ngamen-ngamen gak jelas, free sex, narkoba. Sebenarnya yang terjadi itu udah lebih jauh dari seperti itu bang, gitu loh. Oke, wah simpulkan ya. Berarti bukan hanya memberikan batasan, melarang, diskriminasi, tapi juga memberikan solusi. Memberikan solusi. Dan berilah waktu untuk mengenal lebih baik, karena perbedaan itu ada dan menjadi bagian masyarakat. Oke, terima kasih Bagus, Capricornis Arspace. Oke. Kalau ada rekan-rekan sekalian yang di Payakumbuh bisa mampir di Nagari Andale, Capricornis Arspace. Di sini ada ruang terbuka, ada space lukisan, lain-lain, ilustrasi, ada mural. Dan juga sesekali ada event musik, bukan hanya punk. Boleh juga dilihat ada liputan lainnya di channel Uda TV. Oke, selamat menikmati, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Asik, Uda TV. Thank you.